Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, eh, adakah yang tidak masuk, anak-anak? Baik, masuk semua ya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk belajar bersama. Nah, agar menambah semangat dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebentar, tunggu dulu ya, Ibu share screen kan. Sebentar, ditunggu dulu ya, anak-anak. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, cukup nyanyinya, lalu kita lanjut ke materi ya, anak-anak. Nah, kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disebut IPAS dengan materi bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Nah, eh, apa sih kebutuhan yang kita butuhkan? Ya, mengenai dari makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lainnya ya anak-anak. Kemudian, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan kebutuhan tersebut? Nah, tentunya dengan eh, kita melakukan suatu usaha atau sebuah pekerjaan ya anak-anak. Oke, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Nah, yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal nilai uang sebagai alat tukar dan jual beli. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bekerja. Dengan bekerja, maka kita akan mendapatkan upah. Nah, biasanya upah tersebut berupa uang. Namun, sebelum ada uang, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang namanya barter dan uang barang. Nah, pada topik ini peserta didik akan diperkenalkan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan uang sebagai alat tukar. Nah, apa sih itu barter? Barter adalah sistem
tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan. Nah, pada zaman dahulu, manusia memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan cara barter. Pada awalnya, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha yang dilakukan antara lain adalah berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana berupa bahan alami, misalnya karung goni dan lain-lain ya, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini merupakan contoh gambar barter ya anak-anak. Semua orang bertukar untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, belum ya anak-anak? Ibu lanjutkan. Nah, di sistem barter ini ada kelebihan dan kekurangannya ya anak-anak. Yang pertama ada kelebihan sistem barter. Cukup mudah karena hanya bertukar suatu barang dengan barang jenis lainnya. Misalnya si A ingin bertukar barang dengan si B. Si A membawa barang buku dan si B membawa buah pisang. Mereka ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing. Lalu mereka bertukar barang. Yang kedua, mendapat barang bernilai di atas barang yang ditukar. Yang ketiga, adanya keinginan yang sama atau keinginan saling bertukar barang. Dan yang keempat, barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. Nah, barang dapat ditukar dengan kesepakatan antara si A dan si B. Kemudian, kelemahan sistem barter. Sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, sulit memperoleh barang yang memiliki nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Kemudian, sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar barang yang saling dibutuhkan. Tidak ada nilai ukur yang pasti, hanya dapat dilakukan dalam skala kecil, kemudian membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan. Nah, selanjutnya ada macam-macam uang. Ada uang barang, kemudian uang modern, dan jenis uang ada uang kartal dan uang gear. Kemudian macam-macam uang terlebih dahulu kita bahas. Yang pertama, uang barang. Uang barang adalah sistem tukar-menukar dengan menggunakan benda-benda. Contoh, kerajinan dan emas-emasan. Kemudian, agar dapat menjadi uang barang, sesuatu tersebut harus memenuhi syarat. Di antaranya ada 3, yaitu diterima secara umum, kemudian memiliki jumlah sedikit, dan disukai karena khasiat. Selanjutnya, uang modern. Uang dibagi menjadi 2 jenis, uang kartal dan uang kiral. Uang kartal adalah uang yang berbentuk kertas dan logam. Sebentar, ini ada ciri-ciri uang kertas. Yang pertama, sebentar Ibu akan menunjukkan sebuah uang kertas. Nah, ini merupakan contoh uang kartal atau uang kertas. Ada tulisan Bank Indonesia. Sebentar ya, anak. Nah, ada tulisan Bank Indonesia. Nah, ini logonya BI di sini. Kemudian mempunyai nomor seri. Nah, nomor serinya digambar ini ya, anak-anak. Nah, nomor serinya Ibu tunjukkan. Ini nomor serinya. Kemudian terdapat gambar Garuda Pancasila. Nah, ini terdapat gambar Garuda Pancasila. Ini ya, anak-anak. Kemudian terdapat tanda tangan pejabat Bank Indonesia. Tanda tangannya di sini. Nah, ada gambar uang yang Ibu bawa, tanda tangannya berada di sini. Kemudian terdapat ciri-ciri uang logam. Nah, uang logam
ciri-cirinya yaitu mempunyai dua sisi. Nah, ini sisi depan dan sisi belakang. Ini contoh uang logam senilai Rp1.000 ya, anak-anak. Nah, sama juga. Ini sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan dituliskan sebuah nominal dan sisi belakangnya terdapat sebuah gambar angklung berbentuk bundar. Nah, ini bentuknya bundar ya, anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya anak-anak, sudah paham semua? Oke, sudah Ibu lanjutkan. Nah, ini uang kiral. Uang kiral adalah uang yang berbentuk surat-surat berharga. Contohnya cek, giro, dan ATM. Ini ya gambarnya sudah ada. Ini namanya giro, kemudian ini namanya cek, dan ini ATM. ATM aja macamnya. Ada BRI, BCA, Mandiri, lainnya ya anak-anak. Nah, ini uang giral ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihannya, tidak memerlukan uang kembalian karena terdapat tagihan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, kalau hilang bisa dilacak sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain yang tidak. Kemudian kekurangan uang giral ada, tidak semua transaksi bisa menggunakan uang giral. Kemudian fungsi uang. Nah, ada yang tahu fungsi uang apa aja? Ya, betul. Sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penimbun kekayaan. Perbedaan uang kartal dan uang giral. Yang pertama, berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Itu uang kartal. Kemudian yang uang giral berlaku hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Jadi tidak semua ya anak-anak. Kemudian yang kedua, uang kartal nominal sudah tertera dan terbatas. Dan kemudian yang uang giral nominal harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Yang ketiga, uang kartal dijamin oleh pemerintah dan yang kedua, uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Jadi tidak semua bank ya anak-anak. Kemudian yang keempat, uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Jadi ini jumlahnya 100.000. Jadi pembayarannya ya juga 100.000. Kemudian yang keempat, uang giral belum ada kepastian pembayaran dan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, ini sudah sampai di ujung materi. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kalian nanti akan Ibu tugaskan untuk mengerjakan LKPD? Baik, belum ya anak-anak? Sebentar. Berarti kalian sudah jelas semua. Nah, Ibu mau bertanya. Jadi, kita telah belajar apa aja ya anak-anak? Iya, kita belajar mengenai macam-macam uang. Ada uang modern dan uang barang. Nah, macam uang terdiri dari dua macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu berupa kertas dan logam, iya benar, dan uang giral berupa cek, giro, dan ATM. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih? Baik, gembira ya anak-anak. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk belajar bersama. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Baik, cukup sekian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.